Tiga tentunya yang akan memberikan paparan pada siang hari ini adalah Kiai Haji Jasir ASP. Tentunya karena beliau itu kiai, mungkin banyak job-jobnya nanti ini. Monggo, katanya orang Madura itu ocol sudah gitu. Oke, saya kira demikian. Kepada yang terhormat Kiai Haji Jasir, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, Bung Karno itu kalau merdeka tangannya membuka. Merdeka ini artinya Pancasila. Ini belum pernah pidato Bung Karno menggenggam merdeka. Bung Karno selalu terbuka. Kata Bung Karno, inilah Pancasila dan sebagai Muslim inilah rukun Islam. Beberapa waktu yang lalu, para ulama besar dari Afghanistan berkunjung ke UGM. Mereka ingin belajar bagaimana menyiapkan diri kalau Amerika nanti jadi menarik diri dari Afghanistan supaya Afghanistan tetap bersatu. Para ulama ini menyampaikan pengalaman, kami ini 98% Muslim, terdiri dari beberapa golongan madhab dan pandangan Islam. Kami selalu berperang di antara kami, sehingga Soviet bisa masuk dari tahun 79. Kemudian dalam keadaan itu kami bersatu, dibantu Amerika bisa mengusir Soviet dari Afghanistan. Tapi kemudian kami berpecah lagi ketika Taliban berkuasa dan memaksakan satu pandangan, seluruh sekolah ditutup kecuali sekolah-sekolah yang sepaham. Maka kami bertikai lagi, Amerika masuk dengan alasan untuk mencari Usama bin Laden. Nah, ini Amerika karena sudah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengontrol keamanan Afghanistan, mereka akan menarik diri dan kami sangat khawatir justru kami diambang perang saudara. Kami melihat di Indonesia itu 87% Muslim, yang lain beragam agama, tetapi di antara sesama Muslim dan bahkan berbeda agama tidak terjadi perpecahan dan peperangan. Ketika itu Pak Rektor memberi waktu kepada saya mewakili Pusat Studi Pancasila untuk menjawab. Saya sampaikan bahwa sesungguhnya kami belajar dari orang Afghanistan. Mereka kaget. Bagaimana itu? Karena Bung Karno di dalam membangun bangsa ini sering mengutip pidato seorang tokoh Afghanistan yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani mengatakan, la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil fadail wala fadaila illa bil tauhid. Sering dikutip Bung Karno dalam berbagai pidatonya. Tidak akan berjaya Islam itu kecuali dengan kekuatan, dan tidak akan kuat umat Islam itu kecuali dengan persatuan, dan tidak akan bersatu umat kecuali dengan keutamaan moral para pemimpin, dan tidak akan utama moral para pemimpin kecuali dengan tauhid. Maka negara kami dasarnya tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perspektif pribadi Bung Karno sebagai pemahaman warga negara terhadap dasar negaranya, Bung Karno menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa itu ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu
Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Jadi ini pidato beliau. Jadi tegas, jelas, sebagai pribadi memahami makna ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam konteks kebersamaan tidak demikian. Karena Bung Karno mengatakan bahwa bangsa ini dimerdekakan oleh 3 arus besar kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan Islamistik, yang kedua adalah kekuatan nasionalistik, yang ketiga adalah kekuatan Marxistik. Marxis tetapi bukan ateis, karena Bung Karno itu menyampaikan gagasan ini tahun 1926, sedangkan ateisme masuk dalam Marxisme itu baru tahun 27 ketika ada pertemuan internasional Komintern di Moskow. Waktu itu orang Indonesia yang bernama Tan Malaka menyamar dengan nama Marik menghadiri acara Komintern di Moskow. Dia menyampaikan laporan kepada Komintern bahwa kami di Indonesia ada 800.000 anggota Serikat Islam, 30%-nya adalah komunis aktif. Bolehkah kami kaum komunis bersekutu dengan kaum muslim? Maka setahun berikutnya keluarlah doktrin Sidanov yang mengatakan kaum muslim itu juga borjuis, maka itu lawan kita. Maka kemudian barulah didoktrinkan ateisme. Maka Tan Malaka kemudian keluar dari komunis, dia mendirikan Murba, mendirikan PARI, Partai Rakyat Indonesia. Karena jiwa komunal itu jiwa bangsa, tapi ateis bukan jiwa bangsa. Bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dipisahkan antara Marxis yang dimaksud Bung Karno waktu itu dengan komunis yang ateis. Ini karena pemikiran Bung Karno itu 1926. Jadi sekali lagi, Islam itu kata Afghani tidak kuat kecuali dengan bersatu, dan tidak bersatu kecuali dengan keutamaan moral para pemimpin. Karena biasanya yang merusak persatuan bukan umat, para pemimpinnya. Para pemimpin agama itu sering menjadikan agama sebagai alat kepentingannya, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Uskup Desmond Tutu ketika perubahan di Afrika Selatan menjelang runtuhnya apartheid, dia mengatakan begini, ini seorang uskup, dulu kalian bangsa barat datang ke Afrika Selatan ini mengajari kami berdoa dengan menutup mata dan memberi kami Alkitab. Tetapi setelah kami terbiasa berdoa menutup mata, selesai berdoa mata kami buka, di tangan kami Alkitab, tetapi tanah-tanah kami sudah menjadi milik kalian semua. Jadi ini pernyataan Uskup Desmond Tutu yang asli Afrika. Jadi agama dijadikan alat, kami diajari berdoa dengan menutup mata, diberi ke tangan kami Alkitab. Setelah kami buka mata, Alkitab di tangan kami, tapi tanah kami sudah menjadi milik kalian semua, gitu ya. Jadi agama menjadi alat untuk mengambil alih tanah-tanah rakyat. Itu yang diungkapkan oleh Uskup Desmond Tutu. Jadi agama itu bisa menjadi alat yang jahat, bisa menjadi alat yang positif. Dalil Al-Quran itu bisa menimbulkan perang, juga bisa menimbulkan damai, tergantung bagaimana di dalam mengamalkan ajaran agama ini. Jadi moral para pemimpin itu menjadi sangat penting untuk membangun kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kalau kita menghayati bagaimana para pemimpin bangsa merumuskan Pancasila yang penuh dengan perbedaan yang keras tetapi didasari atas persaudaraan dan kebersamaan, akhirnya disepakati Pancasila sebagai dasar negara kita.
Jadi tanggal 8 Agustus itu Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hatikusumo, Ajengan Sanusi, Mr. Dasaat dari Makassar, kemudian Kiai Kahar Muzakir sebagai kelompok perwakilan Islam mengatakan bahwa dasar negara kita itu yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Titik. Ini terakhir. Kalau tidak diterima, kami kaum Islam akan keluar dan tidak akan bergabung dengan negara nasional yang akan kita dirikan. Sampai Kiai Kahar itu menggebrak meja. Karena ini prinsip. Sidang itu kemudian ditunda menjelang zuhur, dikerjakan sholat. Ternyata Kiai Wahid Hasyim imam, termasuk Bung Karno, Hatta dan makmum gitu kan. Jadi ketika masuk masjid sholat sama di mimbar tadi berdebat sangat keras gitu kan. Selesai sholat Bung Karno menemukan satu inspirasi. Oke, kita ambil jalan tengah. Apa? Ditambah bagi pemeluknya, sehingga sidang itu selesai, semuanya berangkulan sepakat bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang tadi diusulkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, bagi itu ditambah oleh Bung Karno dengan kalimat bagi pemeluknya. Final. Kita akan sidangkan nanti tanggal 22 Juni untuk menjadi kesepakatan dalam sidang pleno. 22 Juni disepakati yang kita kenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Disiapkan nanti di kelak kemudian hari kalau Jepang memberikan kemerdekaan. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat dari itu. 9 Agustus bom atom jatuh ke Hiroshima, 11 Agustus dijatuhkan ke Nagasaki, 12 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Wikana, seorang tokoh Marxis, anak muda mendengarkan siaran radio, memanggil teman-temannya, Soekarni, Khairul Saleh, ada Malik, Kasman Sinodimejo. Kemudian mereka ini menghadap para tokoh-tokoh ini meminta segera kemerdekaan itu diproklamirkan, daripada nanti Jepang menyerahkan kembali negara ini kepada sekutu, kita kembali akan menjadi jajahan sekutu dan pasti akan diberikan kepada Belanda sebagai bagian dari sekutu. Bung Karno mengatakan kita masih menunggu janji dari Kaisar, dari Marskal Terauchi yang waktu itu berkedudukan di Dalat di Vietnam. Ya, di sini hanya kaibunya, ya, jadi tapi marskalnya duduknya di Dalat sana. Sehingga akhirnya Bung Karno diantar oleh Hatta dan Ketua BPUPKI KRT Rajiman Widyo Diningrat yang kemarin baru dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Beliau namanya KRT Rajiman Widyo Diningrat, tetapi orang Bugis. Ya, jadi beliau ini ya ahli hukum dari Bugis sana, kemudian bekerja pada Kesunanan Surakarta, tinggalnya di Jawa Timur di Walikukun. Ya, jadi namanya Jawa itu gelar dari Kesunanan karena bekerja, tapi dia orang Makassar ya. Seperti Dr. Wahidin itu juga orang Makassar, Ahmad Subarjo itu juga orang Makassar. Jadi bukan orang Jawa itu, cuma bekerja di Jawa maka dapat gelar Jawa gitu ya. Nah, ketika di sana diizinkan, tapi jangan diberitakan kepada rakyat kalau Jepang telah kalah. Maka kemudian Bung Karno setelah sampai di tanah air didatangi lagi para pemuda, ditagih janji, masih tidak jelas begitu, para pemuda maunya cepat, sehingga Bung Karno, Bung Hatta diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Ini peristiwa penculikan itu, dan kemudian alhamdulillah akhirnya ada titik temu ketika Bung Karno dipertemukan seorang ajengan, seorang kiai di Rengas Dengklok namanya Ajengan Sulfi, ya, supaya jangan lewat dari tanggal 17. Ini Bung Karno bercerita kepada Sindi Edem, aku pilih
kemerdekaan itu tanggal 17. Karena kami mayoritas muslim sholat sehari semalam 17 rakaat dan Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Aku pilih hari Jumat karena itu Sayyidul Ayam, dan aku pilih Legi karena menjanjikan kemanisan. Jadi 17 Agustus itu hari Jumat Legi, ya, gitu. Jadi Bung Karno menjelaskannya ini unik, ya. Jadi sholat 17 rakaat, Quran turun 17 Ramadan, Jumat Sayyidul Ayam, Legi menjanjikan kemanisan. Nah, itu hal-hal yang menjadi keunikan dari Soekarno dalam menggembleng bangsa ini. Maka disepakati 17 proklamasi malam sudah disiapkan teks sesuai dengan piagam Jakarta itu. Naskah proklamasinya disiapkan, namanya bukan proklamasi tetapi deklarasi kemerdekaan. Tetapi karena itu waktu bulan Ramadan, ya, malam ke-9, rapat sampai jam 3 malam, sudah mau sahur, pada pulang ke rumah ngantuk lagi, besok harus proklamasi jam 9. Apa harus kumpul di gedung proklamasi jam 9? Catatan yang diketik Saidi Melek itu pada jamnya hilang, ya, jadi rapatnya sampai jam 3 sudah diketik, ketelingsut. Akhirnya Bung Karno buat teks itu dengan tulisan tangan, ya, itu menjadi proklamasi, ya, sehingga harus dibacakan deklarasinya lagi. Jadi uniknya Indonesia itu punya Proclamation of Independence 17 Agustus yang bunyinya, ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Karena waktu itu kita masih menggunakan kalender Jepang tahun 2605. Maka tanggalnya yang asli itu tahun 2605. Maka teks aslinya itu 05 bukan 45. Karena masih di bawah kekuasaan Jepang. Nah, maka tanggal 18 itu mau dibacakan deklarasinya. Tiba-tiba Maeda, seorang opsir Kaigun itu angkatan armada barat, ya, angkatan laut armada baratnya Jepang, mengatakan nih kelompok Indonesia Timur tidak mau bergabung kalau deklarasinya masih menyebut dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka kemudian berundinglah Bung Karno, Bung Hatta, Kahar Muzakir, ya, Kiai Wahid Hasim dan lain-lain. Waktu itu menunggu satu tokoh, Ki Bagus Hatikusumo, yang masih dalam perjalanan kereta api dari Jogja menuju Jakarta. Dengan kebesaran jiwa para tokoh Islam ini dipersilahkan akhirnya. Oke lah, itu dicoret 7 kata, tapi saya minta ditambah 1 kalimat, yang Maha Esa. Sehingga tidak lagi berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sesuai dengan Jakarta Charter, tetapi kemudian bunyinya jadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemudian dibacakan deklarasi ini, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian daripada itu, untuk membangun suatu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah suatu susunan negara Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah deklarasinya, ya. Jadi ini Declaration of Independence. Ini berubah dari kesepakatan tapi dengan jiwa besar para ulama itu. Kata Ki Bagus waktu itu, syariat itu dengan hakikat lebih penting hakikat. Jadi tauhid itu lebih penting daripada syariat. Maka ditukar dengan kewajiban menjalankan syariat itu dengan kalimat yang Maha Esa. Itu lebih penting, yang Maha Esa itu lebih penting daripada syariat itu. Ya, ini ya para ulama kita ini luar biasa di dalam kecintaannya kepada tanah air, ya. Maka berpikir bersungguh-sungguh. Inilah yang disebut semangat 45. 1. Rela berkorban. 2. Semangat persatuan dan kesatuan. 3. Kesetia kawanan sosial. Inilah yang menjadikan negara ini bisa berdiri. Oleh karena itu Bung Karno menegaskan, kita hendak mendirikan suatu negara semua untuk semua, bukan satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan hanya untuk golongan kaya, bukan hanya untuk golongan bangsawan, tetapi semua buat semua. Di antara penduduk Indonesia yang 70 juta yang tinggal dari ujung Sumatera Utara hingga Irian, semua sudah ada karakter Kheminsaf. Maka Indonesia telah menjadi satu. Bangsa Indonesia, umat Indonesia yang jumlahnya 70 juta jiwa itu telah menjadi satu. Sekali lagi, telah menjadi satu. Nah, jadi itulah jiwa yang menyatukan kita. Pancasila yang disepakati rumusannya pada tanggal 8 Agustus. Jadi orang sering berdebat Pancasila 1 Juni atau 18 Agustus. Ini kalau dalam dunia pewayangan itu ibarat lahirnya Bima. Bima itu lahir masih dibungkus. Nah, ini 8 Bima bungkus itu ya. Maka dengan kekuatan Gajah Seno bungkus itu buka keluarlah kesatria Bima Seno itu. Nah, artinya apa? Pidato Bung Karno itu ibarat masih dalam bungkus, menjadi jiwanya, gagasannya para pendiri, terutama Bung Karno. Tanggal 18 Agustus sudah dibuka bungkusnya menjadi jiwa seluruh bangsa Indonesia. Ya. Jadi sama 1 Juni dengan itu sama, yaitu semangatnya adalah Tanhana Dharma Mangroa Bhinneka Tunggal Ika. Ada, jadi karena singkat sekali itu waktu Sultan Hamid II menggambar simbol negara itu, Garuda Pancasila itu mau ditulis semuanya nggak muat, jadi hanya diambil Bhinneka Tunggal Ika, padahal ini kalimat yang nggak bisa dipisah. Tanhana Dharma Mangroa, tidak boleh ada pengabdian itu yang mendua. Ini kan jiwa tauhid itu begitu, mengabdi ya loyal hanya pada satu tujuan. Nah, tanhananya itu apa? Tanhana Dharma Mangroanya itu adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan menjaga ketertiban dunia itu. Itulah tujuannya yang satu. Maka ketika orang tidak merasakan maju kesejahteraannya, tidak merasakan adil sosialnya, tidak merasakan itu, orang mudah berpecah. Jadi tidak berpecah karena ideologi, berpecah soal kursiologi. Ya. Jadi kita tidak pernah pecah soal akidah, selalu soal kursi ya, gitu ya. Jadi soal kursi inilah para pemimpin kemudian memprovokasi, ya kadang-kadang yang sudah satu bisa berbeda-beda. Bayangkan sekarang ini, misalnya di Indonesia mulai soal Ahmadiyah, soal Syiah, kok baru muncul sekarang? Padahal Syiah itu masuk Indonesia jauh lebih dulu daripada Sunni.
Kalau kita lihat situs tertua umat Islam itu di Lerang Gresik sana, situs Fatimah binti Maimun, itu bertahun 1112 Masehi. Jadi orang Syiah sudah masuk di Jawa Timur itu sudah di abad 11 ya. Maka tradisi Syiah itu mengakar. Kalau dari Sumatera Barat sana sudah ada tabui ya, tradisi tabut ya, mengusung tabut, tradisi macam-macam tradisi. Tetapi Syiah yang datang ke sini kemudian mereka menyesuaikan dengan budaya setempat, al-urf, menyatu. Begitu juga Islam masuk menyatu, sehingga Sunan Kudus meskipun orang Palestina, Ja'far Shadiq itu datang dari Palestina, dibantu dua pengawal dari Cina, namanya Kiai Telingsing atau nama Cina aslinya Tilingsi, kemudian pengawal satunya namanya Sung Gingan. Nah, maka nanti Kiai Telingsing ini ahli wusu, ahli bela diri, sedangkan Sung Gingan itu ahli tatah, diberi gelar Kiai Badar Duung. Maka kemudian seni tatah di Jepara itu disebut Sungging, itu dari nama orang Cina, Sung Gingan gitu ya. Jadi maka motif ukir Jepara itu masih ada gambar burung hong, burung Cina gitu. Jadi ini Islam kita itu masuk juga melalui Cina, dari ya tidak langsung dari Arab tapi melalui Cina. Maka pemimpin agama kita ini disebut dalam bahasa Cina kiai. Tidak ada di dalam kamus bahasa Arab kiai itu. Itu bahasa Cina. Kiai itu artinya berjalan, kiai itu orang yang berjalan menyebarkan agama. Ya, muridnya tidak disebut tolib, tapi disebut santri, itu bahasa India, santari. Dan gitu, jadi orang yang ingin kembali suci, santri. Jadi ini Islam kita itu sudah menyatu dengan budaya. Ini ya luar biasa. Sunan Kudus melarang orang menyembelih kerbau untuk menghormati orang Hindu. Ini ada tuntunannya. Rasulullah SAW ketika mengirim Amr bin As ke Mesir, gubernur Mokokis, gubernur Mesir, kemudian menyerahkan kepada Amr bin As, maka Rasul kemudian mengangkat Usama sebagai gubernur Mesir. Kemudian Mokokis memberi hadiah kepada Nabi, salah satunya adalah dua orang perempuan. Yang satu perempuan cantik dari asli Mesir, namanya Maria, kemudian dikenal sebagai Maria Kiptiah, kemudian menjadi istri Nabi, menjadi seorang muslimah. Yang kedua adalah Shirin, dia dipesan oleh Nabi dijadikan istrinya Usama dengan pesan biarlah dia tetap dalam agamanya, sehingga Shirin ini menjadi istri gubernur muslim Mesir tapi agamanya tetap Nasrani. Itu Nabi memberi penghormatan yang luar biasa ya, sehingga tidak terjadi perang di Mesir gitu. Jadi begitu hebatnya Nabi, dan inilah yang dicontoh oleh Sunan Kudus. Apa pentingnya harus menyembelih sapi daripada menyinggung perasaan mayoritas masyarakat? Masih ada daging kerbau, sembelih aja kerbau. Maka sekarang kalau kita ke Kudus masih susah cari soto sapi, soto Kudus, sate Kudus itu mesti kerbau gitu ya. Ini kearifan. Lah yang jadi problem kita sekarang, kita masuki era yang disebut dengan fragmigrasi. Anak-anak muda kita ini karena teknologi informasi sekarang belajar agamanya memisahkan dari kearifan lokal. Tidak ngaji ke kiai-kiai setempat, ngajinya ke kiai Google. Googling, yas'alunaka ahlil Google. In kuntum la ta'lamun ya. Maka akibatnya dia berintegrasi keluar, sehingga tidak ada unsur kearifan lagi. Syiahnya langsung dibawa ke Qom, Iran, yang Syiah itu bermusuhan dengan Sunni, kan gitu. Sehingga udar dari ibarat tali itu kan sudah dianyam di Indonesia itu menjadi tali yang kuat. Ini diudari, dibawa lagi ke Iran, sehingga Syiahnya menjadi Syiah asli Iran. Salafinya yang dulu sudah menyatu, yang namanya pesantren itu aja disebut pesantren Salafiyah, kan gitu ya. Ya, pesantren Salafiyah. Sekarang diudari lagi, Salafinya dibawa ke Salafinya sana, kan gitu. Semua kelompok agama Budanya juga dibawa ke sana. Nah, di sini kita sedang mengalami proses udarnya anyaman bangsa ini kalau kita nggak hati-hati. Ya. Ini yang harus kita pahami, proses fragmigrasi ini, karena satu, sekarang anak-anak kita masih kecil sudah masuk pesantren.
bahkan belum SD lagi, di dalam yang tertutup, tidak dengan komunitas yang menyatu. Jadi dari kecil itu sudah kurang bergaul dengan budaya, lingkungan. Nah kalau pesantren orientasinya Iran, orientasinya Saudi, orientasinya Mesir, itu ya kultur Mesir, kultur Saudi itulah yang dibawa, bukan kultur Indonesia. Maka ketika pulang, lihat Indonesia kok nggak kayak Mesir gitu. Dia ingin menjadikan Indonesia jadi Mesir. Kok nggak kayak Iran, ingin menjadikan Indonesia kayak Iran. Padahal Iran, Mesir, Irak, Afgan, semua itu lagi pengen menjadi seperti Indonesia. Ya. Jadi Islam yang dianyam di Indonesia ini nanti akan menjadi Islam yang memimpin dunia. Sekarang kita nanti akan melihat tahun 2050 pusat Islam itu di Indonesia. Sekarang umat Islam yang berbahasa Arab dengan umat Islam yang berbahasa Melayu jauh lebih besar umat Islam yang berbahasa Melayu. Ya. Jadi umat Islam Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia. Ini akan menjadi pemimpin dunia dengan sentuhan lokalitas yang sangat arif ini, sehingga Islam inilah yang nanti akan menyebar dari Indonesia ke seluruh dunia. Ini yang akan diterima. Jadi nanti pusat Islamnya di Indonesia, tapi hajinya tetap di Mekah. Seperti dulu kan Islam pernah berpusat di Turki, pernah berpusat di Kufah, kan gitu, di Baghdad, tapi tetap hajinya di sana. Jadi nanti Imam Masjidil Haram itu pakai peci putih, peci hitam seperti ini, ya. Bajunya batik. Ya. Ini pernah terjadi karena Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi sudah pernah menjadi imam dan ulama besar di Masjidil Haram. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dari Banten sudah pernah. Syekh Arsyad Al-Bajari dari Banjar sudah pernah. Gitu. Jadi Indonesia ini sudah eranya Islam Indonesia. Ya, 7 abad umat Islam berjaya itu 100 tahun bangsa Arab, 100 tahun saja. Setelah itu bergeser ke bangsa Persia. Maka peninggalan Persia Islam itu lebih dominan. Masjid-masjid arsitekturnya lengkung-lengkung Persia. Bahkan kultur Majusi dibawa dalam Islam. Apa? Menara. Ya, zaman Nabi tidak ada menara. Menara itu ketika Islam sudah masuk Persia. Ya, orang Majusi kalau menyembah api itu diletakkan di tempat yang tinggi, namanya manaro, tempat meletakkan api pujaan. Nah itu dipasang di masjid-masjid. Sekarang masjid ada menaranya. Itu kultur Persia. 150 tahun runtuh ke Persia, pindah ke India. India menjadi pusat Islam waktu itu, menyebar termasuk ke Indonesia. Maka masuk Indonesia itu dari India ke Cina. Maka orang Indonesia tidak pakai tuf Arab, tapi pakai sarung madras, kotak-kotak, kan gitu. Sarungnya ya, ini masuknya di sini. Jadi kita pakai sarung madras, sarung India, ya, Maulana. Nah masuk, ya. Kemudian India runtuh, masuklah Turki. Turki menjadi pemimpin dunia. Maka Turki itu simbolnya bulan bintang. Simbol Kak Nabi itu bukan bulan bintang, tapi bulan sabit. Ya, jadi kalau bulan bintang itu Turki. Tapi karena Turki itu 150 tahun memimpin dunia, seakan-akan bulan bintang itu simbol Islam, padahal simbolnya Nabi itu bulan sabit. Ya. Nah, maka di Indonesia itu bendera kita merah putih, itu bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Turki juga merah putih dengan sabit, Irak, Iran, semuanya, Palestina ada unsur merah putihnya. Ya, tetapi juga lokal ada. Kerajaan Gegelang yang berpusat waktu itu di Madiun juga benderanya merah putih, Majapahit juga merah putih, sehingga klublah disepakati merah putih jadi bendera kita. Itu bendera Gegelang, bendera Majapahit, bendera Sriwijaya, benderanya Nabi Muhammad juga merah putih. Maka diterima semuanya menjadi simbol kebersamaan kita. Jadi inilah Pancasila itu. Dan Muhammad Natsir tahun 51 ketika menjadi Perdana Menteri berkunjung ke Karachi, banyak tokoh-tokoh dunia Islam antara lain, ya, waktu itu adalah Syekh Amin Al-Husaini bertanya, kenapa ente nggak mendirikan negara Islam? Kok negara Pancasila? Master Muhammad Natsir menjawab, Pancasila itu Islam yang diterapkan di Indonesia. Gitu ya. Jadi maka Kiai Ahmad Siddiq ketika tahun 82 Asas Tunggal, dia mengatakan mudah, kenapa kita nggak menerima Pancasila wis dimut
Sejak Indonesia merdeka kok masih dipertanyakan halal haramnya katanya ya. Kita ini sudah mengunyah-ngunyah Pancasila itu dari Indonesia merdeka kok masih nanya, lah dikunyah itu halal apa haram? Nah haram lah yuskin biar nanti. Nah, ini Kiai Ahmad Siddiq itu begitu mudah menggambarkannya. Jadi oleh karena itu bangsa ini akan menjadi besar dan umat Islam Indonesia menjadi pemimpin umat Islam dunia kalau Islam Indonesia. Suriah yang pernah menjadi pusat peradaban Islam sedang hancur dulu. Mesir sekarang yang dulu menjadi rujukan orang belajar sekarang juga sedang mengalami. Maka Islam mana yang sekarang ini masih utuh dan solid? Islam Indonesia. Maka semua orang akan datang. Islam Indonesia inilah yang akan menjadi Islam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Yai, hafal benar sejarah itu. Saya sampai terperangai itu ya. Itu saya pikir gini, saya aja kenal itu sejarah saya. Saya lahir namanya bukan Muhammad Fathur Rozi seperti yang disampaikan oleh Yai As'ad, dulu dikenalnya Pak Rozi. Saya lahir namanya Mustajab. Kemudian ayah saya adalah tidak tahu gimana ceritanya, katanya itu adalah sangat dekat dengan Habib Muhdor di Bondowoso. Kemudian saya dibawa ke sana. Ini putranya namanya siapa? Mustajab. Ganti aja ya namanya. Siapa? Muhammad Fathur Rozi sesuai dengan kelahiran. Akhirnya diterima oleh saya. Akhirnya berubah. Ayah memberi nama saya Muhammad Fathur Rozi. Saya bersyukur jadi namanya Fathur Rozi. Ternyata saudara saya banyak, diantaranya adalah Valentino Rossi. Jadi di sana ada Valentino Rossi, di sini ada Fathur Rozi. Ada Italia, ada Paolo Rossi gitu yang terkenal itu. Tapi ada Amrozi juga, gimana? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau misalnya masih membutuhkan kejelasan dari apa yang telah disampaikan oleh 3 narasumber, kami persilakan. Ya, dari Habib Muhdor, kemudian Kiai Misbah, kemudian Abdul Muiz, dan keempat monggo disilahkan Habib Muhdor, silakan. Kebetulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat para narasumber, alhamdulillah siang hari ini sangat luar biasa pertemuan ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nama Husin Syafi'i bin Muhdor Al-Muhdor. Ayah saya temannya ayah beliau. Ayah saya Letnan II Purnawirawan Habib Muhdor, seorang ulama, seorang pejuang 45. Jadi saya sangat tertarik di waktu diundang kerukunan bernegara berdasarkan Pancasila. Maka saya dari Madura, tadi malam anak saya sakit, saya tinggalkan untuk menghadiri acara ini. Karena Kiai As'ad tadi memulai dengan cerita. As'ad alifnya 4, S-nya double. Jadi saya ingin cerita juga di waktu saya di Mesir tahun 90. Saya naik taksi, dimintai 20 pon dari Universitas Azhar ke Madinat Nasr. Saya tidak menjawab, tapi saya mengeluarkan paspor saya karena wajah disangka orang Teluk. Tetapi warga negara Indonesia, saya tunjukkan paspor, dia ketawa. Oh, Soekarno. 2 pon, turun dari 20 ke 2 pon. Jadi mereka sangat mengenal Bung Karno. Di saat mendirikan Asia Afrika, Adaman Inhiyaz,
bangsa dan negara ini sangat besar dan dikenal. Bahkan saya pernah membaca Roosevelt, Presiden Amerika, mengatakan, saya tidak pernah takut ke timur jauh, tapi saya takut kepada macan tidur. Di saat ditanya mana siapa, dia mengatakan Indonesia. Kita macan tidur yang masih dinina bobokkan sampai detik ini. Gus Dur mengatakan kita bangsa ini mempunyai 3 tali persaudaraan: ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah diniyah. Berarti bila kita berbeda agama, kita masih 2 kali bersaudara dan tidak menghalalkan darahnya. Perpecahan di dalam bangsa ini dan di dalam agama selalu dengan provokasi, seperti Pak Kiai yang bilang annasu ala dini mulukihim. Para atasan, para pejabatlah yang selalu mengorek-ngorek. Karena ikhtilaful ulama la yafsidu lil widdi qadhiyah. Perbedaan pendapat tidak pernah mengundang permusuhan, tetapi perbedaan pendapatan akan mengundang permusuhan yang sangat besar. Tadi saya menulis Ki Ahmad Siddiq, tetapi sudah jenengan bahas Pak Kiai. Dan Pancasila yang dirumus oleh para ulama sepuh, dikaji berulang-ulang, maka diterapkan Islam ala Indonesia. Tidak merubah ajaran Islamnya, tetapi ditambah dengan kesantunan budaya Indonesia yang sangat santun. Bahkan tahun 70 saya dibawa orang tua ke Mekah. Di saat kita jalan depan orang tua, kita menurunkan tangan. Dia bilang tidak ada di sini. Itu orang Indonesia, jempol 2. Dan para wali songo membawa Islam tidak dipaksakan. Seperti kata Dr. Profesor Said Agil Siraj, di saat masuk ke Cirebon, jimat mereka penuh dengan bahasa Jawa, tidak dirubah oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, tetapi ditambahi di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, di bawah terakhir Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Maka mandi, nopo sing mandi, Bismillahirrahmanirrahimnya. Tetapi kalau bahasa Jawanya dibuang, mereka kan belum kenal Islam itu, maka mereka menjaga perasaan, dan itulah Islam. Kenapa di saat Rasulullah bersabda siapa yang makan daging onta harus berwudu, tidak ada urusannya antara daging onta dan berwudu? Karena salah satu sahabat waktu itu mengeluarkan angin dan didengar oleh sahabat yang lain, maka Nabi akan menjaga perasaannya. Maka beliau bersabda, siapa yang makan daging onta maka berwudulah, karena semua makan daging onta maka semua berwudu. Diselamatkan perasaan orang itu dari malu. Dan itu yang dikenal dulu di Indonesia. Satu lagi, bangsa yang besar ini kok akhir-akhir ini diambang-ambingkan. Dulu di zaman Pak Harto, di saat Pak Harto bicara, Australia gemetar. Sekarang kita berteriak, Brunei tidak bergetar. Kenapa? Apa yang salah di bangsa ini? Bahkan masyarakat yang di desa, yang tidak mengerti politik, sekarang menaruh di mobilnya foto-foto Pak Harto dengan mantan piye. Zaman kulo enak toh. Dan itu kenyataannya. Reformasi di desa dikatakan repot nasi. Apakah pembicaraan Bung Karno di saat mengatakan revolusi belum selesai? Maka bangsa ini akan disembuhkan dengan revolusi, dan revolusi itu sangat menakutkan. Karena sayakul al-akhdar wal yabis, yang kering dan yang hijau akan kemakan dengan revolusi. Bahkan di zaman PKI, orang-orang yang tidak PKI pun karena kita sentimen kita masukkan, dan itu yang ditakutkan dari revolusi. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya bapak-bapak profesor yang dari jauh ini bisa menyampaikan suara orang yang kecil,
anak sang pejuang dari desa barangkali bisa sampai ke Jakarta. Bagaimana kita membesarkan bangsa ini? Kita butuh ketegasan, karena 2014 di ambang pintu. Kita butuh seorang pemimpin yang tegas. Yang terakhir, hubbul watan minal iman. Inilah yang sangat kita butuhkan. Kita kehilangan ini, kehilangan kecintaan terhadap negeri ini, dan itu sangat menakutkan. Di Yaman, bangsa itu sanggup mati karena seorang mengejek kewarganegaraannya. Di Mesir, demi Allah, saya pernah ditanya oleh seorang Mesir, andai kata perang pecah antara Mesir dan Amerika, mana yang menang? Saya tahu kecintaannya terhadap negerinya. Saya bilang, Mesir, jempol kamu, hebat kamu. Padahal itu mustahil. Tetapi kecintaan terhadap negerinya, kemana bangsa ini kecintaannya terhadap negerinya? Panglima Sudirman dibawa ditandu, sakit, batuk darah, tetapi dia sanggup berjuang demi hubbul watan minal iman. Kenapa sekarang pejabatnya sanggup berkorupsi dimanapun kedudukannya dan apapun kedudukannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mari kalau gitu kita deklarasikan kecintaan terhadap negara, yaitu menciptakan kerukunan umat. Berdasarkan Pancasila kita deklarasikan dari Jember, sehingga nanti pada akhir sesi ini kita foto bersama dan kita upload di Maktub. Bukan YouTube tapi di Maktub. Baik, saya kira itu nanti sepakat ya, nanti foto bersama. Alhamdulillah. Kiai Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan bacaan Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya dari Madura, bahasa Madura. Artinya begini, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ketika orang Madura itu ketemu sama beberapa kelompok masyarakat yang berbeda-beda, bilang, ini sama setunggal dengan antum. Ya, gitu. Jadi itu orang Madura itu, Bhinneka Tunggal Ika itu. Tapi benih ini nanti ketonggal Ika. Bahaya itu. Bapak-bapak, saya pikir ada beberapa tantangan yang sangat berat terkait dengan ideologi Pancasila ini. Pertama, saya lihat gerakan liberalisme. Ini sedikit-sedikit masyarakat kita, tokoh-tokoh kita itu ya sedikit-sedikit niru, ini Amerika begini, Inggris ini begini. Jadi seakan-akan pikiran, budaya, praktek-praktek di Barat itu lebih bagus dari akar budaya yang ada di Indonesia, sehingga liberalisme yang saya pernah ikut diskusinya Pak Asad itu dikatakan ultra liberal. Ini sangat berbahaya sekali terhadap nasib ideologi kita Pancasila, karena itu rupa-rupanya mendekatkan ke hak asasi manusia. Nah, di Indonesia ini gerakan hak asasi manusia yang menurut pandangan saya keluar dari nilai-nilai Pancasila itu sudah sangat banyak sekali. Dan ini menjadi tren dari kalangan akademis, kalangan mahasiswa terutama. Yang kedua itu saya lihat gerakan demokratis sosialis, demokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia ini perlu ditinjau ulang menurut saya. Apakah demokrasi kita itu mengikuti demokrasi Barat atau demokrasi Pancasila? Ini harus tegas. Karena saya setiap 1 bulan 2 kali diskusi dengan Pak Tri di Jakarta ini tentang masalah ideologi. Ternyata
beberapa amandemen dari undang-undang dan peraturan pemerintah itu sudah bergeser dari nilai-nilai Pancasila. Itu problem kita. Kemudian yang ketiga, ini gerakan radikalisasi. Nah, pemerintah kita ini rupa-rupanya tidak tegas kepada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengakui Pancasila. Ada sudah kelompok yang sudah tegas-tegas menganggap NKRI itu adalah negara kafir. NKRI ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kelompok mereka, dan mengatakan Pancasila ini adalah buatan seseorang yang tidak berasaskan agama dan lain sebagainya. Ini dibiarkan, malah disupport oleh pemerintah kita. Ini persoalan, Pak, yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan ini sudah bergerak luar biasa di tengah-tengah masyarakat, bahkan banyak tokoh-tokoh yang sudah ikut. Jadi menurut saya yang perlu seminarkan dan diwaspadai, terus kita sosialisasikan adalah praktek dan pengamalan Pancasila itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut beliau Bhinneka Tunggal Ika itu dika tonggal dika, gitu ya. Yaitu dan diterjemahkan dalam bahasa sehari namanya kencah palotan, kancah taretan. Ya, jadi menciptakan kerukunan. Akhirnya keneng nah kenengi, lakona lakoni, opana openi, monteng alako, elong babolong. Baik, yang ngerti itu yang Madura, yang tidak itu jadi PR, tanyakan. Monggo Pak, silakan. Bentar, oh ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari yang hadir yang paling tua saya 76 umur saya. Tapi sesudah mendengar pemaparan bapak-bapak, terutama yang saya hormati Pak Yasir, saya rasanya kepingin masih 45 lagi, Pak. Saya dosen bahasa Inggris tapi dosen Pancasila. Ketika Orde Lama, Orde Baru, rata-rata Pancasila itu bagian yang menjiwai selain agama. Saya tanya dosen-dosen, anak-anak, adik-adik saya yang jadi dosen sekarang, Pancasila seperti nggak ada di kampus ataupun di sekolah itu. Malah diajak guyon itu. Ini moderatornya orang Madura itu. Di Madura itu Pancasila 6 itu. Nomor 1 Pancasila gitu. Saking kurang anunya sudah kurang greget pada Pancasila. Saya membayangkan di bawah pimpinan Pak Hasan ini, hari ini kita kumpul membicarakan Pancasila, isinya sudah bagus, Pak. Coba apakah sesuatu yang kita takutkan Pancasila hanya tinggal namanya? Bahkan saya pernah sakit jantung 13 tahun yang lalu. Ketua Jantung Indonesia itu Profesor Dr. Idris mengatakan saya dikumpulkan di rumahnya, diberi makan. Anak saya masih jenderal, Pancasila, agamanya kuat. Tapi cucu saya apa mungkin? Ditanya Pancasila, nggak amper, Pak. Kalau dia keluar seragamnya seragam bukan seragam Indonesia. Coba Bapak lihat itu. Yang diidolakan adalah apa-apa yang dari luar. Ini orang tua seperti saya itu prihatin. Makanya saya mohon Pak Hasan bersama kampus jangan sekali ini, Pak. Jadikan ada lanjutannya. Kegiatan Pancasila kalau perlu KKN itu anak-anak disangoni semangat Pancasila supaya kalau perlu ada kampung Pancasila. Kenapa kampung bahasa Inggris ada? Ada kampung bahasa Inggris sekarang. Teman-teman sekolah perintis itu kalau ingin libur itu ke Pacitan atau di mana itu? Parir ya. Nah, kan Jember ini ada tokoh kita, Pak Kiai almarhum Pak Ahmad Siti. Ada minimal Pancasila itu
diberikan kepada mereka yang akan turun ke lapangan. Jadi Pancasila itu kan dikenal dulu ya Pak, tasdik bil kolbe kan begitu ya. Nah, sekarang ini ngomong Pancasila rasanya aneh itu, sehingga saya berpikir mudah-mudahanlah kebiar hari ini yang luar biasa ini tidak berakhir dengan ya cerita lama lah. Mari tahu ono seminar guys. Orang di desa di luar itu tidak tahu seminar, pasti senemar Pak. Itu kalau di sini senemar dong. Nah, jadi saya sebagai orang tua berharap universitas ini kan sekarang sedang naik daun ya Pak, dengan mobil listriknya, beberapa tanaman-tanaman khas. Nah, berdasarkan maaf Pak, sekarang ini kan tahun baru Islam ya. Tahun baru Islam, kebetulan bapak-bapak mau datang ke sini, mulailah sesuatu kecil aja bahwa Pancasila menjadi lebih subur lagi di kampus Universitas Jember ini. Nggak usah banyak-banyak. Paling tidak misalnya salah satu dari kegiatannya ada lomba ngapalkan Pancasila. Itu saya kira ada yang tidak tahu Pancasila. Betul Pak. Pancasila tidak sama dengan Al-Fatihah atau Quran ya. Kalau Quran itu dibaca buntutnya, kepala ayat berikutnya mesti nyanda. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun ya. Coba Bapak besok diam-diam salah satu, jangan dosen lah, pegang saja sila ketiga apa? Belum tahu. Karena ini buatan manusia, barang yang buatan manusia tidak diulang-ulang habis ya, Pak. Dan saya membayangkan Pancasila yang sudah diseminarkan di ini oleh Pak Bapak ini, rasanya kok saya semangat ini. Orang setua saya semangat, tapi belum tentu. Karena maaf saja, sesudah saya baca ketika komunis hancur di negara komunis kan ada Huntington, hancurkan budayanya anak-anak muda kan begitu. Jangan Islamnya diserang. Apa? Budayanya. Nah, 3F itu sekarang masuk, film, fashion, dan food. Nah, Pancasila itu di mana? Nah, inilah bapak-bapak sampai saya membayangkan pertemuan ini akan diakhiri atau dilanjuti. Kalau perlu saya minta Pak Yasir itu kadang-kadang dijadikanlah dosen luar biasa. Mumpung hafal beliau ya. Ya mumpung hafal, betul saya ngikuti Pak Tri, saya pernah ditatar Pancasila. Nah, memang sekarang ini yang dijelek-jelekan di luar itu Bung Karno Pancasila, tapi toh berakhir begitu. Pak Harto dengan P4-nya berakhir begitu, tetap. Saya bilang mana ada sempurna kecuali Nabi itu. Tetapi Bung Karno, Pak Harto jelek-jelek masih menerapkan Pancasila, lainnya nggak ada sudah Pak. Betul, Bapak maaf saja saya masih ikut Jenderal Kostrad masih mencari saya sebagai sepuh. Di dalam pertemuan-pertemuan itu udah anak sih ngomong Pancasila sekarang. Apa sih kok ngomong Pancasila kuno? Nah, sekarang dengan Pak Hasan ditambah para seminar ini rasanya kok apakah kena penyakit asal kita tidak kena penyakit ini Pak? Kan saya kata nula ada penyakit H2TA itu singkatan hangat-hangat tai kucing, tai ayam. Janganlah H2TA ini terjadi pada seminar ini. Ya toh, eman-eman nih bapak-bapak moderatornya saya doktor, sehingga saya sebagai seorang sesepuh rasanya kok ada harapan bahwa Pancasila ini masih sesuatu yang luar biasa. Selain Quran dan Sunnah ya Pak, kalau Islam itu Pancasila nggak ada. Saya kebetulan bisa sedikit Perancis, Jerman, Latin itu tahu Pak saya Pak. Tetapi nggak ada yang seperti Pancasila kalau buatan manusia. 5. Cuma apakah Pancasila ini, makanya saya ingin kembali, saya dulu anggota DPR 15 tahun. Itu disumpah di tes Pancasila dulu. Apa DPR itu sekarang harus lulus tes Pancasila? Ini saya tidak tahu. Betul, ini maaf saya betul. Jadi nanti kalau Pancasila itu di Jember di bawah Universitas Negeri yang saya alumnusnya itu dijadikan salah satu persyaratan lah ya,
Kalau perlu ini sesudah lulus cobalah Bapak ini baca Pancasila. Tidak usah diberi sanksi, tapi ada rasa malu. Bangsa Indonesia tidak tahu Pancasila itu. Nah, yang kedua Pak, generasi muda supaya maaf saja Jember ini fashion Pak, juara pakaian yang macam-macam itu. Bupatinya kan murid saya itu, saya hargai. Tapi jangan itu saja. Kapan Pancasila menjadi salah satu syarat tes ya Pak ya, tes untuk sesuatu yang sangat berguna. Sehingga kalau tidak Pak, Pancasila ya hanya dikenal. Dulu ada Pancasila yang hebat, mendatangkan pembicara dari Jogja. Habis itu H2TA itu hangat-hangat tayayam. Nah, saya kira ini dari saya yang terakhir. Mari ada kesepakatan lah yang hadir-hadir di sini termasuk Bapak. Kalau dari NU Muhammadiyah itu sebetulnya tinggal diinstruksi ke bawah Pak. Rupanya sekolah-sekolah sekarang itu Pancasilanya tidak jadi pelajaran. Coba Bapak, anak saya S2 semuanya Pak, nggak pernah dilihat Pancasila lebelo, olebiro, itu tidak ada. Nah ini kalau dulu kan Pancasila itu kan katakanlah selain Islam agama atau Kristen ya Pak, kan syarat kecintaan kepada bangsa, nggak ada sekarang. Nah ini bagaimana, mulailah dari Universitas Negeri Jember yang kebetulan namanya rektornya saja kan Hasan. Ya. Hasan itu artinya baik Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada keinginan terutama dari Pak Barudin Syekh ini supaya nanti bukan hanya sekedar di sini aja ada kegiatan tapi bisa berlanjut. Syukur-syukur nanti seperti saya saran dari Prof Sujito supaya di UNED ini ada pusat studi Pancasila. Ya. Sehingga nanti menyatakan Pancasilanya itu tidak Madura, tidak Jawa, kan begitu. Persatuan Indonesia, tak iya. Tidak enak itu, ada tak iya. Baik, monggo silakan rekaman terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muiz dari FKUB. Karena dari FKUB, kalau tadi lebih banyak bicara tentang Pancasilanya, saya bicara kerukunan. Sebab saya melihat pasca reformasi, kerukunan ini menjadi barang langka. Setiap hari hampir kita tahu di berita kita ini adanya disharmonisasi antar masyarakat Indonesia, mulai dari persoalan perbedaan keyakinan, perbedaan agama, perbedaan kursi dan lain sebagainya. Jadi kerukunan ini seakan-akan menjadi barang mahal setelah reformasi itu terjadi. Dan kalau ini tidak disikapi, sekuat apapun Pancasila menjadi keyakinan kita, tetapi kerukunan yang kita miliki ini tidak terbentengi dengan baik, maka akhirnya akan jebol. Kita lihat ada beberapa negara-negara besar habis gara-gara kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar masyarakatnya itu tidak terbentengi dengan baik. Sebab saya melihat tidak ada kerukunan tanpa silaturahmi, tidak ada silaturahmi tanpa ada keterbukaan, dan tidak ada keterbukaan tanpa adanya kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa yang menjadi modal utama adanya kerukunan ini sekarang menjadi masalah. Pertama, kadang kebesaran jiwa itu hanya dimiliki oleh para tokoh-tokohnya, Pak. Kami di FKUB biasa saling poyoan itu. Bahkan kalau dengan Romo itu biasa. Romo nanti di akhirat jenengan itu ada satu pertanyaan yang mungkin jenengan tidak bisa jawab. Semua anggota tubuh ini ditanya oleh Allah, oleh malaikat, dan ada fungsinya semua. Lah punya jenengan itu ada satu yang tidak ada fungsinya, saya gitu. Itu biasa, guyonan begitu biasa, dan itu tidak salah. Ini dimiliki oleh tokoh-tokoh, tetapi pada level grassroots sangat jauh berbeda. Di Jember baru-baru ini terjadi, di Buger terjadi, ada di beberapa tempat. Hampir 5 tahun ini kita sibuk dengan urusan kerukunan ini. Di UNED kemarin, di sebelahnya UNED ada yang namanya Pondok Terbuka Robani, pimpinannya ada di sini, Pak. Yang sampai sekarang ditutup oleh masyarakat, Pak. Jadi masalah karena kerukunannya.
Kenapa? Karena saya melihat pertama keterbukaan itu hanya milik para tokoh-tokohnya. Kebesaran jiwanya itu hanya milik para tokoh-tokoh. Grassroots itu belum. Karena itu menjadi garapan tersendiri bagi kita bagaimana kebesaran jiwa ini juga menjadi pemahaman yang sama antara grassroots dan tokohnya. Yang kedua, ini yang sering mengganggu, kepentingan sesaat. Di Jember ini mulai dulu hampir jarang sekali adanya disharmonisasi antar umat beragama. Satu contoh misalnya di Rambi Puji, itu ada desa namanya Curancar. Itu di situ ada gereja, Pak. Bertahun-tahun tidak ada masalah di situ. Terus ada juga gereja di Sumber Jambi. Bertahun-tahun tidak ada masalah. Tetapi karena ada momen-momen tertentu, jadilah itu masalah. Ya mulai momen pilihan kepala desa, pilihan DPR, pilihan bupati. Momen-momen itulah yang kadang menjadi pemicu, sehingga munculnya disharmonisasi antar sesama umat yang ada di Indonesia ini. Nah, karena itu mungkin pemerintah perlu mempunyai sistem penyelesaian untuk hal-hal yang seperti ini. Sebab selama ini saya melihat tidak ada sistem penyelesaian yang baik. Bahkan terkesan diambangkan. Kasus misalnya Sampang sudah selesai. Cuma karena sudah tidak bertengkar, yang satu disingkirkan, yang ini tidak bertengkar, sudah dianggap selesai. Kasus Puger juga begitu, tidak selesai. Kalau ini menjadi tumpuan-tumpuan persoalan-persoalan yang tidak selesai, suatu saat menjadi bom waktu. Yang ini kalau terjadi besar, habis Indonesia ini. Karena itu mungkin perlu difikirkan. Kalau tidak dari pemerintah atau kita lah mungkin berbicara bagaimana pola penyelesaian yang itu bisa mengcover semua kepentingan-kepentingan yang ada, sehingga kerukunan itu tetap menjadi kebanggaan bagi kita, tetap dalam bingkai Pancasila begitu, tetap dalam bingkai Pancasila. So kalau ini tidak diatasi, saya pikir ini tinggal menunggu bom waktu saja, Pak. Tinggal menunggu bom waktu. Dulu kita punya Sriwijaya habis, punya Majapahit habis. Jangan-jangan Indonesia juga akan habis. Walaupun tadi Kiai Jasir menyatakan ada optimisme karena rajutan yang dipakai di Indonesia ini akan menjadi rajutan yang diharapkan oleh negara-negara lain di luar Indonesia. Tapi saya khawatir justru ini akan habis begitu saja karena adanya bom waktu yang tidak terselesaikan. Saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi pada dasarnya adalah kita bawa ke jog-jog gitu loh, Pak ya. Jadi ada satu hal-hal yang gurunya serius lalu jadi tidak serius, sehingga dengan demikian maka suasananya jadi cair. Tadi ada Pak Yani cerita suatu hari ada musibah, ada bencana, kemudian salah seorang Pak Haji menolong seorang pastor. Karena seperti itu, pastornya kemudian digendong oleh Pak Hajinya. Katanya pastornya, baru kali ini loh ada pastor naik haji. Jalan ini luar biasa, ini kan dalam rangka menolong. Karena jalanan licin akhirnya jatuh. Pastornya jatuh ke air katanya. Wah, gimana ini? Aduh, baru kali ini ada Pak Haji itu membaptis pastor katanya. Nah ini akhirnya jadi cair suasananya karena ini adalah dalam rangka saling tolong menolong. Bagaimana kemasan berikutnya? Mungkin nanti narasumber ini yang memberikan jawaban yang lengkap. Saya persilahkan dari instruksi sebentar. Gitu. Boleh enggak saya memberikan ini sedikit tambah nyambung Pak Muiz yang disebut tadi sebentar tentang rohani tadi, konflik. Ya, jangan lama-lama. Boleh. Terima kasih. Saya Heri Yudi. Banyak disebut orang kasus rohani yang bentrok di TV itu. Apa yang disampaikan Pak Muiz pengalaman pribadi benar. Apa yang disampaikan oleh KSA
pribadi saya menyatakan itu benar. Sehingga kalau diajukan pertanyaan kerukunan bernegara berdasarkan Pancasila, lalu siapa yang paling tidak siap? Jawabnya para elit. Kalau konflik itu terjadi, maka siapa yang jahat? Itu adalah para elit, dan itu banyak rata-rata sipil. Itu begitu, dan itu benar, karena saya dipertemukan dengan orang yang menjadi fitnah, yang memfitnah, dan itu elit, dan itu sipil. Anehnya, instrumen negara itu manut ke dia karena dia tokoh. Itu yang disebut oleh Pak Muiz tadi. Nah, saya ingin mengatakan begini. Yang pertama, bagaimana kerukunan bernegara berdasarkan Pancasila ini bisa tegak? Usulannya adalah instrumen tata negara itu mesti harus difahami secara jelas dan harus bisa menggunakan fungsinya sebagaimana mestinya. Kemudian itu masih tidak cukup, dan saya melihat sebetulnya instrumen dalam tata negara ini kita yang sudah cukup, cuma pelaksananya yang compang-camping. Ada sebuah masalah, saya teruskan Pak Muiz yang kata Pak Muiz tidak ada penyelesaian yang baik, terkesan diambangkan. Benar, bisa menjadi bom waktu, itu benar, dan sampai sekarang tinggal meledak kalau tidak cepat diselesaikan. Satu contoh, awalnya benar bahwa konflik itu dimediasi oleh Bakas Bangpol. Lalu semua orang berkeyakinan benar ini kalau dimediasi karena itu sedang konflik, dan kita berkeyakinan hasilnya kesepakatan karena itu mediasi. Saya panggil anak-anak Fakultas Hukum semester 3, anak kecil-kecil itu. Saya tanya, ngerti mediasi? Tahu Pak? Apa? Itu loh Pak, menyamakan persepsi. Konflik itu bisa berdamai. Apa yang terjadi? Begitu dimediasi, setelah dimediasi oleh Bakas Bangpol, dilempar ke MUI. Pertanyaannya, apakah MUI itu termasuk instrumen lembaga negara? Apakah MUI itu yang harus dituntut untuk menyelesaikan konflik? Betul Pak As'ad, itu saya setuju. Negara itu harus kuat untuk menyelesaikan konflik itu. Ada kemampuan untuk itu. Dilempar ke MUI. Hasilnya MUI berfatwa, fatwanya Robani tidak termasuk aliran sesat. Itu fatwanya, dan memang betul setelah berfatwa selesai, tidak sesat. Pihak Robani berkeyakinan fatwa MUI tidak sesat, selesai, masuk. Masyarakat tidak terima. Nah, anehnya di sela-sela itu ada tokoh yang mengatakan pokok tidak ada penangkapan, tidak ada penahanan. Penegak hukumnya mau. Ini kacau. Ini kacau. Oleh karena itu, yang terakhir komitmen bagi pelaksana instrumen negara mesti tegas dan jelas kalau mau cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tidak usah, nanti kita langsung karena kebetulan Yai As'ad kebetulan mau berangkat ini. Ini Yai langsung ke Yai dulu. Alhamdulillah saya masrur jiddan kata Yahweh mendengar pernyataan dari Habib Muhdar, Kiai Misbah, Pak Kiai Baharudin, kemudian Adinda Abdul Muiz, dan terakhir Pak Heri. Jadi kita, saya ingin tegas saja mengatakan, udah kehilangan elit semangat berpancasila, bernegara sudah Pancasila sudah hilang. Itu kunci jawaban pertama itu. Jadi kalau ada ngomong tidak tegas, tidak diambangkan, itu konsekuensi dari kita kehilangan semangat Pancasila. Itulah kunci miftahnya di situ, kuncinya itu.
Oleh karena itulah kami selaku Nahdlatul Ulama yang kebetulan umatnya banyak, dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh, yang PKK kaya sampai paling miskin ada semua, tentara ada, polisi macam ada semua. Itu bila Munas Alim Ulama tahun lalu di Cirebon, Presiden datang, kita menyatakan bahwa kita minta amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang sudah ada dikaji ulang selaras dengan teman-teman dari BPAD Angkatan Darat yang juga sama. Kemarin juga di Surabaya saya dengan Pak Tri menerima pernyataan bersama dari masyarakat, ada kelompok masyarakat yang ingin dikembalikan Pancasila sesuai dengan posisi yang benar sesuai alam demokrasi, seperti itu. Jadi persoalan mendasar memang sistem udah mau dirubah. Saya tahu Pak Kiai ya, tahun 2007 saya diminta Pak Tri bicara di sekitar 800 jenderal Brigjen ke atas di Semanggi. Saya masih punya jabatan karena mereka tertarik Pak Tri, saya jabatan. Kemudian itu diulang lagi seminggu kemudian di Cicawang tuh, tata gedung apa namanya tuh, punya Angkatan Darat Purnawirawan, Pak Saiful Sulo dan Pak Yogi Swati. Saya katakan waktu itu negara dalam keadaan bahaya. Kenapa? Dari penelitian institusi saya di mana saya bekerja waktu itu, 70 undang-undang itu yang bikin sebagian tangan-tangan asing. Tak tulis dalam buku saya Negara Pancasila. Saya nggak takut dilepas di jabatan, saya nggak peduli, yang penting ini negara dalam keadaan bahaya waktu itu. Kemudian apa namanya? Itulah yang menjadi topik dari saya dari dulu hingga sekarang, dan itu alhamdulillah NU 2006 pun sudah mengatakan kembali ke proklamasi, supaya proklamasi. Kemudian kemarin Munas Alim Ulama mengatakan kembali ke Kitab 45, termasuk 10 undang-undang ekonomi harus segera dan alhamdulillah itu kita bergulir, dan dengan teman-teman BPAD, bukan TNI-nya yang Purnawirawan aja ya, TNI kan di bawah negara ya, kita nggak TUT, tapi saya yakin di tentara aktif pun dadanya sama dengan saya, hanya tidak berani ngomong aja. Ya, saya pernah ngundang seorang jenderal bintang 4, Pak Hasyim Muzadi tahun 2006, undang jenderal 4, kita karena kita kembali ke proklamasi 45, proklamasi, kita minta bintang 4 bicara soal Pancasila. Apa jawabannya? Itu wilayah politik. Wilayah politik katanya. Bagaimana itu wilayah politik? Jadi jangan disalahin jenderal itu. Situasi waktu itu lagi seperti itu, Pak. Situasi itu jadi orang bicara soal politik, Pancasila pun dengan politik. Tidak. Politik kebangsaan, kok politik praksi nggak boleh, politik kebangsaan wajib hukumnya. Itu sekarang bagaimana? Yang penting kita sudah sepakat, ini menggelinding terus, saya yakin itu, dan akan menjadi suatu gerakan. Saya yakin bukan revolusi, tetapi gerakan semacam koreksionis, pembetulan, taskhih namanya, bahasa kita taskhih yang lebih kebenaran, itu agar kita kembali ke jalan yang benar. Itu harus ada amandemen yang sudah ada amandemen itu. Kalau itu nggak bisa, karena rohnya udah hilang itu. Kita nyalain pemerintah, bagaimana? Hukumnya nggak ada untuk membaharin ormas itu kok. Nggak ada, Pak, hukumnya nggak ada. Ada tapi samar-samar, itu nggak bisa dipakai. Polisi nggak bisa pakai. Makanya harus apa namanya, ruh yang mendasar, semangat ini harus dikembalikan, dan dalam bentuk formal ketandakan dikembalikan, tentunya dengan cara yang lebih apa namanya, sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, sehingga apa yang telah dicapai selama reformasi kita tapi dengan yang baik. Itulah saya yakin, saya bergembira dan saya menyambut baik kalau Universitas Negeri Jember ini ada pusat studi Pancasila. Sebelumnya juga tahun lalu atau 2 tahun lalu kami juga diminta bicara di Undip, ada 6 kali ceramah, akhirnya dia bikin pusat studi Pancasila. Demikian, selamat berjuang bersama-sama dan kita saling mendoakan. Mohon maaf keterbatasan. Kami mohon izin karena ngejar pesawat di Surabaya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waktu untuk saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada bapak-bapak sekalian yang sudah memberikan
pernyataan tapi juga pertanyaan. Yang pernyataan tadi saya garis bawahi semuanya. Ini semuanya realitas yang kita kehendaki, dan itu realitas yang tergambar di dalam kehidupan sekaligus yang mengecewakan kita. Tetapi kita harus berbuat, dan kalau tidak ada yang berbuat, kondisi akan semakin parah. Saya akan memberikan beberapa informasi Bapak, bahwa Pusat Studi Pancasila ini selalu melakukan kajian, nggak bersendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan fokus group discussion dengan para pakar. Di Jogja dihadiri ada 28 tokoh pakar, para profesor dan para doktor, dan juga ketua MPR ada di sana. Kesimpulannya, kita tidak boleh gampang kita tidak boleh ngeremehkan, tidak boleh main-main dengan Pancasila, apalagi mengatakan Pancasila itu sebagai pilar. Itu sudah kita tolak, itu tidak ilmiah dan itu salah, dan itu tidak boleh kemudian ada sosialisasi lagi tentang 4 pilar. Ini sudah kesimpulan. Sugeng tidak Bapak Kiai. Baik Bapak, bisa saya lanjutkan. Jadi kesimpulan yang sangat tegas bahwa kita tidak boleh main-main gampang apalagi mengatakan Pancasila itu sebagai pilar. Itu sudah kita simpulkan itu salah, dan oleh karenanya tidak boleh lagi, apalagi tolong Universitas Jember jangan ikut-ikutan sosialisasi pilar-pilar kebangsaan. Tidak. Pancasila tidak boleh dikatakan pilar. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan, itu juga bukan pilar. Ini kekeliruan karena pemimpin-pemimpin kita main-main dengan politik, dan itu terlanjur dianggarkan, anggaran harus habis. Masalahnya di situ. Ini yang mengatakan pimpinan MPR. Saya hanya menggarisbawahi, makanya tidak boleh. Tolong Pak, jangan ada sosialisasi 4 pilar di kampus ini, karena mereka bingung menghabiskan anggaran sehingga minta tolong ke kampus-kampus. Yang kedua, fokus group discussion kita selenggarakan 9 November yang lalu di Jakarta. Yang hadir 70 orang, mantan-mantan menteri, mantan purnawirawan jenderal, termasuk ada 12 rektor, profesornya banyak. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang sampai 4 kali itu perlu ditinjau kembali. Itu perlu ditinjau kembali. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad tadi. Itu perlu ditinjau kembali. Karena apa? Para pakar dalam kajiannya sudah sampai pada kesimpulan ada sekitar 40% dari pasal-pasal yang di amandemen itu kemudian keluar dari Pancasila. Nah, kalau undang-undang dasarnya saja sudah nggak Pancasila, nanti turunan ke bawahnya undang-undangnya jauh lagi menyimpang dari Pancasila. Perilakunya apalagi lebih jauh lagi menyimpang dari Pancasila. Nah, ini kita sedang bersama-sama berupaya dengan sebuah gerakan untuk mengawal Pancasila. 5 menit yang lalu terus terang ini saya di SMS oleh Pak Saiful Sulum.
Pak Saiful Sulun ini sekarang menjadi sekretarisnya Pak Tri Sutrisno untuk sebuah gerakan pemantapan Pancasila disebut GPP. Beliau mengatakan, Prof. Sujito, YTH, kami GPP ingin bergabung. Tolong atau mohon bantuan, dapatnya kami menghubungi Bapak. Nah, ini sudah beberapa waktu yang lalu kita ketemu terus. Sekarang beliau dan ada sekitar 40 jenderal di sana, Purnawirawan, itu pun sedang risau betul dengan Pancasila yang sekarang dikatakan sudah hilang dari para elit itu. Nah, oleh karenanya kalau saya tadi menghimbau di sini ada pusat studi Pancasila, sebetulnya ini bagian dari upaya kita bersama supaya Pancasila itu jangkar-jangkarnya ada di seluruh wilayah bumi Indonesia ini kembali melalui kampus-kampus ini, dan itulah nanti saya kira akan menjadi sebuah gerakan yang massal, semuanya kembali kepada Pancasila. Dan kemudian yang terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa salah satu juga kesimpulan dari FGD yang kedua di Jakarta kemarin, siapapun itu akan mencalonkan diri, entah menjadi calon legislatif, calon gubernur, calon presiden, wakil presiden, wali kota, syaratnya harus Pancasilais dulu. Ini sudah menjadi kesimpulan kita, syaratnya harus Pancasilais dulu. Kalau tidak Pancasilais, jangan mencalonkan diri dan pantang untuk dipilih. Nah, ini kesimpulan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih para Habib, para Kiai. Saya orang Jogja, tapi dulu waktu kecil ngaji saya sama orang Madura. Jadi ketika disuruh mengeja saya bingung. Alif tada natona, bak stong bebe. Jadi alif itu tidak ada titiknya, bak stong bebe, bak titiknya satu di bawah. Jadi kalau ngaji sama orang Minang kan alif dapat a, alif bawe i, alif dapat u, a, i, u. Jadi kalau di Madura alif tada natona lebih teliti lagi, gitu ya. Di unik orang Madura. Tetapi kalau kita lihat kenapa Diponegoro menjadi pejuang terbesar di Indonesia, ya, karena ibu beliau keturunan Trunojoyo, Madura. Jadi, kalau orang Jogja dan Madura bersatu itu hebat. Ya, itu. Saya lanjutkan. Jadi kalau saya sangat optimis bahwa Pancasila ini akan menjadikan kita bangsa yang besar. Semua sekarang sudah gelisah mencari pegangan. Ya. Kenapa? Dunia ini sekarang sedang mengalami 5 gelombang perubahan besar. Yang pertama adalah perubahan west to east. Sekarang ini pendulum peradaban bergerak ke timur, barat sudah mulai rapuh. Contoh kalau dulu 20-30 tahun yang lalu anak-anak kita hanya kenal Mickey Mouse, Walt Disney, ya, kemudian kenal Diana Rigg, Roger Moore. Sekarang anak-anak kecil kita kenalnya Shinchan, Naruto, ya, Doraemon, ya. Ini artis-artis Korea sekarang lebih dikenal daripada artis Barat. Ya. Nah, ini pendulumnya sudah jelas. Secara ekonomi juga begitu. Sekarang Amerika hutangnya sudah 16 triliun dolar. Piutang yang dimiliki negara lain, Amerika paling besar Cina. Jadi Amerika itu hutang ke Cina itu sudah 1.600 miliar dolar, dan itu salah satu agunannya adalah Freeport dan Blok Cepunya Indonesia. Nah, itu aneh itu loh. Amerika bisa hutang ke Cina, jaminannya yang ada di Indonesia, karena itu milik Exxon Mobil dan milik Freeport. Ini tidak terjadi kalau kita masih pegang pasal 33 ayat 1, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini akibat kita melalaikan Pancasila. Pasal 33 ditambah 1 ayat saja, rusaklah 3 ayat yang lain. Maka kita harus kembali ke jalan yang benar, ya, harus banting setir ke ideologi sendiri. Dan sekarang ini mulai bergeser dari timur ke tengah. Artinya kita kenal, ya, Upin Ipin sudah masuk. Saya ke Israel, sudah anak-anak kecil nonton Upin Ipin. Saya ke Yordan juga sudah ada di sana. Ini Melayu, sebentar lagi Indonesia akan ada produk yang nanti seluruh dunia akan melihat Indonesia. Jadi optimisme kita bisa melihat ini kenyataan. West to East ini sudah terasa sekali. Gelombang yang kedua adalah Black to Silver. Negara-negara Eropa itu runtuh karena komposisi demografis yang tidak ideal karena faktor moral. Karena moralitas tidak terjaga, orang-orang lebih suka memelihara anjing daripada memelihara anak, karena susah punya anak yang soleh. Akibatnya populasi anjing lebih banyak dari populasi anak. Jadi di Eropa itu rata-rata keluarga hanya punya anak 1,3. Padahal modalnya 2, suami, istri. Anaknya nggak cukup 2, maka kemudian generasi muda lebih kecil daripada generasi tua. Spanyol itu sudah 40% anak muda yang 60% lansia, sehingga beban negara itu berat sekali. Yunani, akhirnya Eropa ini membuka keran migran. Ya, anak saya ada 2 di Jepang. Ketika anak saya yang pertama itu istrinya melahirkan, itu oleh pemerintah Jepang diberi hadiah 45.000 euro, sekitar 42 juta sebagai penghargaan mau punya anak, untuk merangsang generasi muda Jepang punya anak. Karena Jepang khawatir seperti Eropa itu dilanda the silver tsunami, gelombang rambut perak gitu ya. Jadi negeri ini nanti diisi orang yang sudah berambut perak, yang sudah tidak produktif, generasi mudanya tidak mau punya anak. Kan apa? Tidak bisa menjaga moral. Mendidik anjing lebih mudah daripada mendidik anak gitu. Sampai banyak anjing punya wasiat waris di Eropa itu. Kita bisa bayangkan, ngeri. Ini gelombang yang sudah akan menjatuhkan Eropa itu krisis demografis. Indonesia di tahun 2030 kita akan mencapai jumlah penduduk 300 juta. Itu komposisi usianya paling ideal. 70% itu rentang usia 12 sampai 30 tahun. Ini bonus demografis yang luar biasa. Yang ketiga adalah gelombang dari teknologi ke inovasi. Jadi dulu negara yang menguasai teknologi berjaya, tetapi sekarang negara yang inovatif lebih hebat dari negara yang menguasai teknologi. Contohnya Swedia, teknologi handphonenya berkembang pesat, Nokia itu perintis, tapi inovasi Cina buat handphone murah sekali, ya. Handphone Cina itu beli murah sekali, kalau dijual pretelan lebih untung, TV-nya jual sendiri, radionya jual sendiri, kameranya dengan harga yang sangat murah. Sekarang Nokia bangkrut karena kalah inovatif dengan Cina. Nah, Indonesia itu punya potensi 70% anak muda, dan inovasi itu ada di anak muda. Gitu. Bukan orang tua yang inovatif, anak muda. Ini bonus yang luar biasa yang kita miliki. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah village to cities. Negara-negara itu bangkrut, lemah karena mereka bergeser dari desa ke kota. Desa-desa dikotakan, ya, sawah, ladang diganti perumahan, industri. Akibatnya tidak memiliki kedaulatan pangan. Nah, ini Indonesia kalau mengacu ke situ juga akan mengalami nasib sama. Sekarang kedelai kita makan tempe 95% impor kedelainya dari Amerika. Tiap tahun kita impor 90 juta ton gandum, ya, padahal tidak ada 1 hektar pun. Nah, oleh karena itu ini harus kita kembalikan ibu kota secara filosofis. Ibunya kota ya desa. Jadi sekarang kita harus bangun desa-desa.
Jadi tidak pantas lagi fokus di Jakarta. Jember inilah nanti menjadi fokus pusat. Gitu. Jadi ya, ini eranya perempuan ya. Jember ini kan kota yang didirikan oleh seorang perempuan, Putri Jembarsari. Ya. Ini asal mula kata Jember kan dari Putri Jembarsari. Yang membangun kota Jember ini kan perempuan. Itu ya. Jangan-jangan orang Jember malah nggak tahu itu susah ya. Jadi Jember ini kan kata Jembarsari. Itu seorang putri yang membangun dulu hutan ini menjadi sebuah kadipaten dan menjadi sebuah negara kecil yang makmur. Ini yang bangun seorang perempuan namanya Putri Jembarsari. Ya, maka disebut kota Jember. Bukan Jember dalam arti becek, bukan ini. Ya. Nah, ini para perempuan Jember ini sudah diberi contoh apa yang namanya, kalau sekarang orang soal gender, Jember itu contohnya ya. Ini kota yang dibangun oleh perempuan, real itu, ya. Jadi itu kalau kita bicara sejarahnya. Jadi potensi inovasi. Jadi di Jember tadi di UNED sudah ada listrik. Ini saya lihat juga luar biasa. Ya, saya tadi di Hotel Aston tuh biasanya kan daun, ada tembakau, daun jati. Itu kan potensi sumber alam yang luar biasa. Ya. Saya kemarin baru datang dari Riau hari Sabtu. Saya itu masih diundang oleh Bupati Siak juga untuk menyampaikan visi dan misi membangun ke depan, karena ini kabupaten yang baru, APBD-nya besar sekali sampai pada bingung gunakan anggaran. Bagian keserannya saja anggarannya setahun 300 juta, karyawannya hanya 7 pegawainya. Orang 7 suruh menghabiskan setahun 300 juta, pusing dia. Gitu ya. Untuk membangun itu dari sisi kesra, karena anggarannya 3 triliun. Itu penduduknya hanya 100.000 lebih sedikit, karena di sana penduduknya banyak dari Banyuwangi sampai ada kecamatan besar namanya Kecamatan Gayun gitu ya. Kan Gayun itu pembantunya Minak Jinggo. Itu kaya raya. Jadi saya masuk ke kampungnya itu, petani-petani asal Banyuwangi, Jember yang transmigrasi di sana, mobilnya Fortuner, ke sawah itu bawa mobil Fortuner banyak. Artinya ini sudah satu modal yang luar biasa. Pertanian di sini di bawah lahan yang luas di sana, ini kan inovasi yang luar biasa. Saya kira ini harus jadi kajian. Jadi bagaimana penyebaran orang Jember di daerah dan sebagainya ini kan bisa menjadi pusat. Jadi harus dikembalikan. Kita membangun desa, jangan membangun kota. Kalau kita membangun semuanya jadi kota, kita tidak punya pangan, kita nggak punya modal, dan kita mudah sekali dipermainkan kekuatan asing. Ya. Jadi saya kira ini harus menjadi kajian yang serius dari kita, jangan terbawa oleh gelombang perubahan. Yang kelima adalah dari monopoli ke difusi. Jadi dulu kekuatan negara begitu mencengkeram, semuanya diambil. Sekarang negara kita karena pemimpinnya lemah diambil alih oleh kekuatan asing. Sekarang Pertamina sudah tidak punya sumur minyak sudah milik Exxon, BP Rek, ya, Mobil Oil, Caltech, Unocal. Nah, Pertamina sudah jadi Pertamini. Ya. Akibatnya kita tidak mengendalikan minyak kita, gitu. Ditarik oleh kekuatan asing sehingga harga minyak tidak ditentukan oleh rakyat, tapi ditentukan oleh kekuatan asing yang namanya IMF dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini ditarik, maka harus kita kembalikan. Pancasila itu dibangunkan untuk memandirikan bangsa. Kalau orang Amerika itu kenapa mereka demokrasinya liberal? Karena mereka orang-orang susah dari Eropa mencari lahan baru, datang hanya dengan tangan dan kaki, pokoknya menguasai tanah bebas, sebisanya dia menggarap. Jadi setiap orang punya lahan yang sama, modalnya sama, maka hasil kerja keras itu secara individual dilindungi, lahirlah individualisme dan liberalisme. Kalau Indonesia ini lahir dari perusahaan-perusahaan company yang besar-besar dan rakyat kecil, maka oleh para pendiri negara kita ini yang besar-besar itu diambil oleh negara. Maka bunyinya adalah
ya, bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam kuasai oleh negara. Tidak boleh perusahaan-perusahaan menguasai, kuasai dulu negara. Untuk apa? Yang kecil, rakyat kecil yang tadinya hanya nyempa di dekat perkebunan, kasih tanah supaya dia bisa besar. Jadi yang besar itu diambil negara, dipecah-pecah untuk kesejahteraan rakyat. Lah sekarang kita ini didikte untuk kembali ke zaman kompeni lagi. Nah kita ini sekarang hidup sehingga pemimpin itu hanya jadi seperti gubernur jenderal yang dikendalikan dari luar gitu. Ini yang oleh Mr. Sutarjo dikatakan dalam BPUPK itu, kita itu nanti jangan-jangan hanya jadi londo-godong. Presidennya adalah orang Indonesia namanya Noyo Sutodadap, tapi kelakuan dan pikirannya kayak londo katanya. Menjajah bangsanya sendiri, hanya menjadi tangan-tangan asing di negeri sendiri. Ini Mas Sutarjo waktu itu pidato 27 Mei sebelum Bung Karno sudah mengatakan begitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi, harus dikembalikan ke Pancasila. Jadi Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh diprotoli. Sekarang 87% Undang-Undang tahun 2002 itu sudah keluar dari Undang-Undang Dasar 45. Maka lebih layak disebut Undang-Undang Dasar 2002, bukan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 itulah semangat untuk mengatasi perbedaan itu sudah ada, tidak oleh negara tetapi masyarakat. Maka Bung Hatta mengatakan dalam pidato di Sayin itu dia mengatakan negara nasional yang hendak kita dirikan ini bukanlah negara yang memisahkan antara agama dan negara, antara negara dan agama. Tidak, kita tidak memisahkan, tetapi kita memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Urusan agama biar diselesaikan oleh para pemimpin agama, urusan negara diurus oleh negara. Jadi Indonesia itu tidak memisahkan negara dengan agama, yang dipisahkan itu urusan agama. Contoh misalnya, mau kunut subuh atau tidak itu urusannya agama. Itu negara nggak boleh campur tangan. Menetapkan satu satu Ramadan itu bukan urusannya negara, itu urusannya umat yang beragama, bukan urusan negara gitu. Menyatakan benar dan salah, ini ajaran ini salah, bukan urusan negara. Sekarang kok negara disuruh membubarkan Ahmadiyah? Tidak bisa, itu urusan umat beragama sendiri. Bukan tidak pernah ada. Bung Karno itu pernah dituduh sebagai propagandis Ahmadiyah pada tahun 1926 ketika dia sedang ada di ND karena sering mengutip tulisannya Khawaja Kamaluddin, salah satu tokoh Syiah. Maka banyak yang menyerang Bung Karno sekarang sudah jadi propagandis. Bung Karno menjawab dalam tulisan tanggal 13 Maret 2006 di tahun 1926 maksud saya, di harian Pemandangan. Jawabnya, tidaklah mungkin saya menjadi propagandis Ahmadiyah, karena menurut saya Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi, apalagi nabi. Mujadid saja saya tidak percaya karena tidak ada sumbangannya untuk kemanusiaan. Jawabnya begitu. Dan tidak ada masalah ya, itu tahun 26. Artinya soal agama ini biar dibicarakan, dan itu sangat gentleman, tidak ada masalah ya. Tetapi Quran yang pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh pemerintah justru Qurannya Ahmadiyah, yaitu Quran suci yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali. Itu Kementerian Agama pertama kali menerbitkannya itu, dan tidak ada masalah waktu itu. Jadi sebetulnya harus didewasakan, dikembalikan kepada pemahaman Pancasila. Karena pemerintahnya tidak paham Pancasila, pemimpinnya nggak paham Pancasila, rusaklah negara sekarang ini. Ya, nah, maka harus dikembalikan kepada Pancasila. Insya Allah selesai itu persoalan. Maka kalau dia menyelesaikan anggota MUI-nya kebetulan Salafi, dia menginduk ke Saudi, mungkin dia Ikhwan menginduk ke Mesir, mungkin dia HTI menginduk ke Yordan, mungkin dia ya Syiah menginduk ke Iran. Nah itu nggak ketemu nanti. Ya, jadi harus menginduk ke Pancasila dalam penyelesaian ini. Lah Pancasila nggak paham bagaimana menyelesaikannya. Jadi oleh karena itu Pancasila harus terus kita kembalikan menjadi jiwa bangsa ini. Dan ini bangsa sekarang sudah merindukan itu. Saya di kalangan Angkatan Darat sering diundang, terutama di Kopassus. Kalau kita menjelaskan tuh mereka nangis, Pak.
Ini Pak, ini yang kami cari. Kami ini jadi tentara, bukan tentara profesional. Kami mewarisi Sudirman. Maka saya katakan, apa perintah harian Panglima Besar Jenderal Sudirman yang pertama? Pak Dirman mengatakan, cukuplah kita para pemimpin, para prajurit ini saja yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Prajurit itu, kata Pak Dirman, doktrinnya cukuplah kita para prajurit, para pemimpin yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Itu perintah harian yang dikeluarkan Pak Dirman pertama kali sebelum perintah siasat. Masihkah ada pemimpin yang berani berkata itu? Ya. Nah, inilah TNI, inilah jiwa TNI. Maka TNI itu tidak boleh mengandalkan alat perang, itu nanti jadi korban kapitalisme, tapi mengandalkan penguasaan atas hati rakyat. Tentara harus bertahta di hati setiap rakyat. Itu barulah Indonesia yang kuat. Amerika takut. Bayangkan John Kennedy datang ke Indonesia pada waktu itu. Tetapi kemudian juga datang pemimpin Soviet, juga datang presiden Cina. Jadi semua takut dengan Indonesia. Karena apa? Amerika itu melawan Vietcong, komunis di Vietnam saja 20 tahun kalah, harus pergi dari Vietnam karena kalah. Mereka heran, Indonesia yang baru berdiri 3 tahun menyelesaikan pemberontakan komunis hanya dalam 60 hari di bawah Jenderal Sudirman. 60 hari tanpa 48 itu musuh itu dikurung 60 hari selesai. Amerika 20 tahun kalah, hanya menang di dalam film Rambo. Itulah tentara Indonesia, karena tentara yang berketuhanan. Maka Pak Dirman ketika menjelang wafat ditanya oleh Suparjo Rustam sebagai pengawalnya, Dr. Pranolo, ya, Jenderal, dulu apa yang membuat Pak Dirman ini belum pernah tertangkap oleh Belanda? 135 pesawat tempur dikerahkan mengepung ke Jakarta, 1 kapal perang waktu Dorstut itu ya, tanggal 19 Desember 48. Kok Pak Dirman bisa bertahan? Pak Dirman mengatakan, aku selalu dalam keadaan berwudu. Jadi beliau bertempur dalam keadaan berwudu, tidak pernah meninggalkan. Begitu batal wudu. Maka kalau kita menembus rute gerilya Jenderal Sudirman, di tiap pemberhentian ada padasan tempat berwudu. Itu supaya para tentara jenderal itu ingat bahwa memimpin negara harus suci. Maka Pak Dirman tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, Pak Dirman itu selalu sholat di awal waktu. Inilah yang dicontohkan, itulah yang diwariskan Pak Dirman kepada para pemimpin TNI. Maka TNI menjadi sangat hebat dan kuat. Tapi kalau TNI mengandalkan kapal perang, kapal perang bekas dari Jerman ya, kalau mengandalkan panser, ya toh, mengandalkan pesawat tempur, enggak. Hebatnya itu karena jiwanya itu, jiwa ya rela menderita asal rakyat tidak menderita. Cukuplah kami para prajurit yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati, usai sudah sarasehan yang kita ikuti, dan pada akhir sesi ini saya tidak membuat kesimpulan karena audiennya itu adalah semuanya Pancasilais. Jadi saya tidak perlu membuat kesimpulan. Dan untuk menghormati para narasumber, kita berikan aplaus kepada para narasumber. Agak panjang aplausnya biar jari-jarinya jadi lentur karena sebentar lagi konsumsinya mau masuk. Oke, saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara sarasehan kerukunan bernegara berdasarkan Pancasila. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan memohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.